Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa dengan kami kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi keberkahan, kebaikan, nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan sedikit keterangan mengenai ziarah makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, hampir tidak bisa dipungkiri bahwa setiap jamaah haji ataupun jamaah umroh yang datang ke tanah suci Mekah akan mengunjungi Madinah. Dan di Madinah yang paling diutamakan adalah melakukan ibadah, sholat di Masjid Nabawi, khususnya di Raudhah. Dan selain itu juga mengunjungi atau ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, dan mungkin juga makam para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian bagaimana tata cara atau adab kita saat ziarah kubur Rasulullah SAW? Biasanya kalau kita ke Masjid Nabawi, untuk ziarah kubur Nabi itu kita harus masuk ke pintu yang berada di selatannya mihrab. Kita tahu bahwa Masjid Nabawi itu kalau kita sholat menghadap kiblatnya ke selatan. Jadi sholat di Masjid Nabawi itu menghadapnya ke selatan karena Madinah itu posisinya di sebelah utaranya Mekah. Sehingga sholat di Madinah itu selalu menghadap ke selatan. Begitu juga sholat di Masjid Nabawi, kita semuanya kaum muslimin selalu menghadap ke selatan. Nah, di selatannya mihrab atau mimbar Nabi itu ada lorong khusus yang disediakan bagi para peziarah untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah. Karena makam Rasulullah itu berada di timurnya Raudhah, di timurnya mimbar Nabi, di timurnya mihrab Nabi dulu ya. Sehingga kita harus masuk ke situ, dan di situ nanti kita akan temukan di sebelah kiri kita ada sebuah kamar tertutup ya, kamar tertutup, dan disitulah makam Rasulullah SAW dan dua sahabat yaitu Abu Bakar dan Umar berada. Nah, itu posisi daripada makam Rasulullah SAW. Para pemirsa sekalian, pertama-tama mungkin biar lebih urut, mari kita jelaskan apa seharusnya yang kita lakukan saat kita mengunjungi Masjid Nabawi. Pertama-tama kita harus memasang niat yang tulus dan ikhlas, murni untuk taqarrub kepada Allah, murni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niat yang pertama adalah ziarah ke Masjid Nabawi. Itu yang diutamakan. Ziarah ke Masjid Nabawi, dan kemudian nanti bisa dilanjutkan ke makam Rasulullah SAW. Jangan dibalik niatnya. Jangan mengunjungi makam dulu baru ke masjid. Karena memang yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk diziarahi itu adalah masjid. La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidaklah selayaknya dikuatkan niat untuk perjalanan ibadah itu kecuali ke 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yaitu Masjidil Haram yang berada di Mekah, wa masjidi hadza, dan masjidku ini yang berada di Madinah, wa Masjidil Aqsa, dan yang ketiga adalah Masjid
Al-Aqsa yang berada di kota Yerusalem, Palestina. Jadi ini ada anjuran langsung dari Rasulullah untuk berziarah ke masjidnya, bukan ke kuburannya. Maka ketika kita datang ke Madinah, niatkan pertama-tama adalah untuk ziarah ke Masjid Nabi, kemudian bisa dilanjutkan dengan ziarah ke makam Nabi. Nah, kemudian apa yang kita lakukan pertama-tama ketika kita mengunjungi Masjid Nabawi? Tentu saja sebagaimana lazimnya kita masuk masjid, kita masuk masjid dalam kondisi suci, bersih, dari hadas besar dan kecil, pakaian, badan juga bersih. Kemudian kita masuk masjid dengan kaki kanan terlebih dahulu, kemudian membaca doa, Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Atau kalau mau doa yang agak lebih panjang, kita bisa mulai dengan bismillah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Artinya, bismillah dengan nama Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma gfirli dunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, waftahli abwaaba rahmatik, dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kemudian ketika masuk, ya yang pertama kita lakukan adalah melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Di mana kalau bisa kita mengambil tempat yang paling mulia di dalam Masjid Nabawi, yaitu di Raudhah. Raudhah itu posisinya adalah di bagian depan masjid yang terletak di antara mimbar Rasulullah dan rumah beliau pada zaman dahulu. Rumah beliau itu sekarang menjadi tempat dimakamkannya Rasulullah yang terletak di sebelah timur Raudhah. Raudhah adalah tempat yang paling mulia yang disebut Rasulullah sebagai Raudhatun min riyadil jannah. Sebagai taman di antara taman-taman surga itu adalah Raudhah yang posisinya antara mimbar Rasulullah dan rumah beliau yang sekarang menjadi makom atau tempat pemakaman beliau. Nah, ketika Raudhah misalnya sangat padat, karena memang biasanya banyak orang yang ingin masuk ke situ, sehingga tidak mudah bagi kita untuk selalu bisa masuk ke Raudhah, kecuali antri biasanya, kita bisa melakukan sholat tahiyatul masjid dimanapun dari bagian masjid. Terus kemudian melakukan sholat yang mungkin belum kita laksanakan, seandainya waktunya sholat fardu, ya kita laksanakan sholat fardu, atau jika ada sholat yang mungkin belum kita lakukan dan ada kesempatan untuk kita lakukan di masjid, kita lakukan pada saat itu juga. Kemudian setelah longgar, kita bisa menuju ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya untuk menuju ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada jalur khusus yang sudah disediakan oleh pengurus masjid, yaitu letaknya berada di sebelah selatan mihrab, di sebelah selatan sisi selatan Masjid Nabawi. Kita tahu bahwa Masjid Nabawi itu kalau kita sholat di sana, arah kiblatnya adalah arah selatan. Sehingga kita sholat pun menghadap ke arah selatan, karena kiblat berada di selatan, di arah selatan Madinah. Nah, biasanya di sisi selatan masjid itu ada lorong yang disediakan bagi para peziarah makam Rasulullah SAW. Mereka biasanya masuk dari pintu barat, di lorong itu masuk pintu barat,
kemudian sedikit demi sedikit diberi kesempatan untuk bisa berada di sisi makam Rasulullah. Dan pada saat itulah mereka disunatkan untuk mengucap salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Di antara adab yang mungkin perlu kita perhatikan adalah bahwa ketika kita memasuki untuk proses ziarah kepada makam Rasulullah, kita harus menjaga kesopanan dan juga ketenangan. Ibaratnya kalau kita mau bertamu kepada siapapun, apalagi kepada Rasulullah, kita harus menjaga suara kita, jangan sampai membuat suara-suara yang gaduh, yang bising, atau apalagi suara yang terlalu keras. Karena di dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana adab seorang Muslim kepada Rasulullah SAW. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau meninggikan suaramu di atas suaranya Nabi. Jadi pada zaman dahulu, para sahabat dianjurkan kalau berbicara bersama Rasulullah atau berada di sisi Rasulullah, jangan sampai mengeluarkan suara melebihi suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika kita mengunjungi makam Rasulullah, maka kita juga harus menjaga suara kita, jangan sampai mengeluarkan suara yang terlalu tinggi. Kemudian setelah sampai di depan atau di sisi makam Rasulullah SAW, kita berhenti sejenak, kemudian kita menghadap ke arah makam. Jadi berarti kalau lorong tadi jalurnya adalah dari barat ke timur, berarti makam itu berada di sisi kiri kita. Saat kita berdekatan dengan makam, kita menghadap ke makam Rasulullah SAW. Kemudian kita mengucapkan salam untuk beliau dengan lirih atau dengan suara yang kalem. Misalnya yang gampang yaitu Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga keselamatan senantiasa tercurah kepada engkau wahai Rasulullah. Atau bisa juga Assalamualaikum ya Nabi Allah. Semoga keselamatan senantiasa tercurah kepada engkau wahai Nabi Allah. Bisa juga ditambah lagi Assalamualaikum ya khairu khalqillah. Semoga keselamatan tercurah kepada engkau wahai sebaik-baik ciptaan Allah. Nah, ini ucapan salam yang paling sederhana. Kalau mau dan bisa mengucapkan yang lebih panjang juga boleh. Misalnya Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga keselamatan tercurah kepada engkau ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Semoga keselamatan tercurah kepada engkau ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya khairu khalqillah. Semoga keselamatan tercurah kepada engkau wahai sebaik-baik makhluk Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan tercurah kepada engkau wahai Nabi. Begitu juga rahmat Allah dan berkah Allah tercurah kepada engkau. Kemudian bisa juga ditambah dengan syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu annaka abdullahi wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya engkau, wahai Nabi, adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian kita juga boleh mengucapkan persaksian tentang apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Qad ballaghtar risalah. Engkau benar-benar telah menyampaikan pesan dan risalah Allah. Wa addaital amanah. Engkau telah melaksanakan amanah dari Allah. Wa nasahtal ummah. Dan engkau benar-benar telah memberi nasihat kepada umat. Wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Dan engkau benar-benar telah berjihad, telah berjuang di jalan Allah dengan
perjuangan yang sebenar-benarnya. Ini adalah kalimat-kalimat persaksian bahwa kita sebagai kaumnya ikut menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad telah melaksanakan amanat yang diberikan oleh Allah kepadanya dalam rangka menyampaikan risalah, berdakwah, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga kita tambah dengan assalatu ala nabi sallallahu alaika wa ala alika wa azwajika wa dzurriyyatika. Semoga sholawat senantiasa tercurah kepada engkau dan juga kepada keluargamu, keluarga engkau ya Rasulullah, juga kepada istri-istri engkau dan juga kepada keturunan engkau. Wasallama tasliman katsira, dan semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan yang banyak untuk engkau. Ini versi yang panjang, khususnya bagi mereka yang mungkin bisa menghafalnya atau mengucapkannya. Tetapi seandainya tidak, kita juga boleh mengambil versi yang pendek seperti yang kita sebut pada awal. Ketika kita sudah menyampaikan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, kemudian kita bergeser ke kanan, maksudnya ke arah timur, karena di situ kita akan berhadapan dengan makam sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika kita berada di sisi makam Abu Bakar As-Siddiq, kita juga disunatkan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Aba Bakrin As-Siddiq. Semoga keselamatan senantiasa tercurah kepada engkau, wahai Abu Bakar As-Siddiq. Bisa ditambahkan juga doa jazakallahu an ummati Rasulillahi khaira. Artinya, semoga Allah memberimu balasan yang baik atas nama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah selesai mengucapkan selamat kepada Abu Bakar, kita bergeser ke kanan lagi, yakni lebih timur, dan di situ kita akan berhadapan dengan makam sahabat Nabi yang lain, yaitu Umar Ibnul Khattab. Saat itu kita juga mengucapkan salam kepada beliau, Assalamualaikum ya Umarul Al-Faruq. Kemudian bisa kita tambahkan, jazakallahu an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira. Semoga Allah memberimu, membalasmu dengan pahala kebaikan atas nama umat Muhammad. Nah, kemudian setelah itu kita berlanjut ke arah kanan, ke timur, untuk menuju kepada pintu keluar. Karena di belakang kita biasanya juga banyak orang-orang yang antri untuk bisa mendekat ke makam Rasulullah SAW. Nah, perlu diingat bahwa ketika kita mengucap salam kepada Nabi, kepada Abu Bakar, kepada Umar, itu kita menghadap kepada makom atau kuburan mereka. Tetapi ketika kita berdoa kepada Allah untuk suatu permohonan atau permintaan, itu tidak boleh kita menghadap kepada kuburan, tapi menghadapnya adalah ke arah kiblat. Ini yang perlu dicatat, bahwa kita tidak boleh berdoa dengan menghadap ke makam itu. Kalau kita berdoa, itu menghadapnya disunatkan adalah ke arah kiblat. Sedangkan tadi yang kita ucapkan adalah mengucap salam. Mengucapkan salam kepada Rasulullah Muhammad, mengucap salam kepada Abu Bakar, mengucap salam kepada Umar. Dan ketika mengucap salam itu, kita menghadap kepada kuburan. Karena memang sekedar mengucapkan salam. Sedangkan ketika kita berdoa, memohon, itu kepada Allah. Maka kita tidak boleh menghadap ke kuburan, tapi harus atau sunnahnya adalah menghadap kepada Ka'bah atau kiblat. Ini beberapa catatan apa yang perlu kita lakukan saat kita berada di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain mengucap salam tadi, kita juga bisa menambah dengan sholawat, membaca sholawat Nabi, dan lain sebagainya. Nah, karena memang membaca sholawat Nabi adalah bagian dari
perintah Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya, "Man shalla alayya wahidah, shalla Allahu alaihi biha asyran." Barang siapa yang bersolawat untuk Rasulullah sekali, maka Allah pun akan bersolawat atasnya atau untuknya 10 kali. Kemudian di dalam proses ziarah kubur ini ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Pertama adalah jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat dan tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Misalnya mengusap-ngusap dinding kuburan, atau kemudian mencium-cium dinding dan jendela serta pintu kuburan dengan maksud untuk mendapatkan berkah. Nah, ini harus dihindari karena itu memang hal yang tidak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Atau kemudian memanjatkan doa dan permohonan kepada Nabi. Nah, itu termasuk hal yang tidak benar. Kita tidak boleh memohon atau mengajukan permohonan dan doa kepada Nabi. Yang boleh kita lakukan adalah berdoa untuk Nabi. Bersolawat kepada Nabi itu sesungguhnya adalah berdoa untuk Nabi. Bukan berdoa kepada Nabi, bukan memohon kepada Nabi, tapi adalah berdoa mendoakan Nabi Muhammad SAW. Kalau assalamu ala Nabi, itu berarti mengucapkan salam kepada Nabi. Dan itu tidak apa-apa. Tapi kalau berdoa memohon kepada Nabi Muhammad SAW, itu yang tidak dibenarkan. Termasuk memohon syafaatnya, itu juga tidak boleh. Karena Nabi Muhammad tidak akan memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Sehingga otoritas yang paling utama tentang syafaat itu tetap Allah, bukan Nabi Muhammad. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang akan memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita meminta kepada Rasulullah SAW meskipun Rasulullah diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberi syafaat kepada hamba-hambanya kelak dari hari kiamat. Demikian para pemirsa, penjelasan terkait dengan adab dan tata cara ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.